Bab 2886. Permintaan Master Gu. Pola dewa yang utuh. Melihat Master Gu tampak akrab dengan pola dewa, banyak kultivator di sekitar terkejut. Meskipun mereka tidak mengerti tentang pola dewa, tapi mereka semua adalah kultivator di alam fase penilaian, dan mereka masih bisa merasakan aura misterius pola dewa ini. Yah, untuk nama pola dewa ini, aku lebih baik tidak mengatakannya, dan juga tidak ada gunanya untuk mengatakannya. Tetapi pola dewa ini adalah kunci yang telah diteliti olehku selama 3 hari, dan aku yakin dapat memecahkan masalah formasi saat ini, setidaknya dalam 10.000 tahun, tidak akan ada masalah. Menggambar pola dewa, bahkan jika itu hanya gambar virtual, Masterku juga terengah-engah sedikit. Teman-teman seiman, pola dewa ini dapat memperbaiki formasi, kalian seharusnya dapat melihatnya juga. Kemudian dia mengangkat dagunya tinggi-tinggi dan menatap dengan percaya diri pada kerumunan yang tercengang. Metode Master Gu mungkin bisa berhasil, tidak, itu pasti akan berhasil. Memang layak menjadi pewaris formasi iblis, Master benar-benar kuat. Ini benar-benar langka dilihat dalam hidupku, aku mengaguminya. Di Sekte HOIW, para sesepuh yang mahir dalam formasi penuh ekspresi terdiam dan hanya bisa memaksa diri untuk ikuti apa yang dikatakan orang lain. Sebagai sesepuh sekte, kali ini mereka tidak bisa menyelesaikan masalah ini, dan itu sudah cukup kehilangan muka. Sekarang menyuruhnya melihat pola dewa. Jika mereka dapat memahami pola dewa secara sekilas, untuk apa mengundang dia datang lagi? Ini membuat mereka mengeluh di dalam hati mereka. Tetapi Master Gu ini dapat menggambarkan pola dewa di depan umum, dan penuh percaya diri, berarti seharusnya tidak akan ada masalah, bagaimanapun, itu harus diuji dengan latihan setelah ini. Eric Kin juga mengamati pola dewa ini. Pola dewa yang digambar oleh Master Gu memang sangat rumit. Meskipun tidak bisa mengatakan efek sebenarnya dari hal ini secara sekilas, tapi itu seharusnya terkait dengan formasi. Ini jelas bukan kepura-puraan, ini adalah pola dewa asli, dan kualitasnya tidak rendah. Mampu menggambarkan pola dewa dalam kehampaan, dan menyelesaikannya dalam sekejap. Jangan-jangan dia telah menyalahpahami orang ini, dan orang ini benar-benar keturunan murid ke-6 dari formasi iblis. Eric Kin menyentuh dagunya sendiri, dan setelah dipikir dengan cermat, memang ada juga kemungkinan seperti ini. Dia tidak memikirkannya dengan cermat sebelumnya, lagi pula, jika dia adalah orang luar, dia seharusnya tidak akan tahu pernyataan tentang murid pewaris formasi iblis. Orang luar berpikir bahwa penguasa pola dewa dari generasi muda adalah mewarisi warisan formasi iblis, tetapi hanya mereka yang mengetahuinya dengan jelas yang dapat mengetahui betapa indahnya kehidupan formasi iblis, pola dewa yang telah mereka pelajari sangatlah luas. Itu sebabnya ada pernyataan seperti formasi iblis diwarisi oleh berbagai generasi murid. Karena bahkan 3,6 ribu pola dewa dari seorang murid saja sudah cukup untuk dipahami oleh banyak master formasi seumur hidup, jangan lagi 30 ribu pola dewa dari formasi iblis itu. Master, jika sudah menemukan caranya, mari kita coba sekarang. Juru tulis berkata sambil tersenyum. Setelah Master Gu datang 3 hari yang lalu, dia telah secara pribadi melihat formasi bintang padat. Tapi kali ini, dia mengumpulkan semua orang dan mengumumkan bahwa dirinya dapat memperbaikinya, tetapi masih belum mencobanya. Tentunya semua orang dari Sekte HOIW akan khawatir. Ini tidak perlu terburu-buru. Namun, setelah Master Gu menghilangkan pola dewa dan duduk lagi, dia malah tersenyum, memelintir janggutnya dan berpura-pura merenungkan sesuatu. Darman Han, Master Gu telah sibuk tanpa tidur dan makan selama 3 hari. Dia telah banyak membantu Sekte HOIW kami. Jika kamu terburu-buru untuk membiarkan Master Gu membantu, kamu juga seharusnya mengatakan syaratnya terlebih dahulu. Pada saat ini, di seberang meja, seorang pria berkumis mendengus dingin dan berkata kepada juru tulis. Eric Kin telah lama memperhatikan bahwa juru tulis ini terlihat agak mirip dengan Suga Han. Dia pernah mendengar Yuna Han mengatakan bahwa ada 4 bersaudara dalam generasi keluarga Han ini. Yang tertua adalah ayah Yuna Han, yaitu ketua sekte dari Sekte HOIW. Darman Han ini kemungkinan adalah anak kedua dalam keluarga. Sementara untuk orang yang mencemooh Darman Han di seberang itu seharusnya adalah kepala rumah keluarga Fan, yaitu ayah dari Chris Fan yang memiliki konflik dengannya sebelumnya. Hasan Fan, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja, jangan berbicara dengan nada aneh. Darman Han mengerutkan kening, dan memarahi dirinya sendiri karena mengabaikannya.
hanya dengan fokus memperbaiki formasi. Memang, kedua belah pihak belum menegosiasikan persyaratan, bagaimana pihak lain bisa menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu. Tapi Master Gu ini, seharusnya dia katakan saja secara langsung, mengapa harus ditutup-tutupi seperti ini, yang tidak tegas sama sekali. Master Gu, terima kasih telah membantu kami menemukan jalan bagi Sekte Haoyue. Aku tidak tahu imbalan apa yang kamu inginkan untuk memulihkan formasi bintang padat. Darman Han bertanya. Teman seiman Han juga tahu bahwa teknik pola dewa itu tidak mudah, apalagi saat benar-benar menggambarkan pola dewa pada formasi, setiap jejak dipenuhi dengan vitalitas energi kehidupanku. Master Gu menyentuh jenggotnya dan berkata, namun, aku juga bersedia berteman, dan kebetulan aku melewati gunung sihir, yang juga merupakan semacam takdir. Kalau kalian bersedia, aku tidak mau hal yang seperti koin roh dan batu roh, aku hanya menginginkan token galaksi. Token galaksi, aku ingin bertanya berapa jumlah yang diinginkan Master. 4. Tuan Gu mengulurkan 4 jari. 4. Di aula dewan, ekspresi para kultivator semuanya sedikit berubah. Jumlah yang diinginkan Master Gu cukup banyak. Perlu diketahui bahwa setiap token galaksi di dunia luar adalah harga yang luar biasa mahal, dan seringkali tidak memiliki pasokan untuk dibeli. Bagaimanapun, setiap token mewakili satu kali peluang untuk menemukan jodoh peri, yang bisa membuat orang melonjak langsung ke status tinggi. Selain itu, wilayah rahasia galaksi dibuka setiap 2000 tahun sekali, dan ada batasan usia bagi para kultivator yang memasukinya. Dengan kata lain, jika seseorang tidak bisa masuk kali ini, orang tersebut tidak akan ada kesempatan kedua lagi. Dalam kehidupan seorang kultivator, hanya ada satu kesempatan. Karena alasan inilah banyak kultivator yang mendambakan token. Menurutku harganya sangat cocok, dan Master Gu juga tidak meminta banyak. Ketika Darman Han sedang mengerutkan kening, dan merenungkan masalah tentang apakah harus tawar-menawar, dia tidak menyangka Hasan Fan yang ada di seberang bisa-bisanya setuju secara langsung. Sebenarnya ada di pihak mana orang ini? Hasan Fan, sepertinya kamu berencana untuk mengeluarkan 4 token ini, kata Darman Han dengan sambil menekan amarahnya sendiri. Bagaimana mungkin giliranku untuk membayar? Hasan Fan bersandar di kursi dan berkata dengan tenang, formasi bintang padat ini dihancurkan oleh adik keempatmu, dan tentu saja keluarga Han kalian yang harus membayar. Keempat ini akan dibayar oleh keluarga Han kalian. Sebagai kompensasi, aku pikir itu layak. Pap. Meja bergetar, Darman Han tidak tahan lagi, dan berdiri sambil mengerutkan kening. Hasan Fan, token galaksi Master Gu untuk memperbaiki formasi, Sekte Haoyue bisa membayarnya, tapi kenapa harus diambil dari keluarga Han kami? Bukan dari kalian sana, mungkinkah dari Sekte? Hasan Fan berkata sambil tersenyum dengan acuh tak acuh. Formasi bintang padat dihancurkan oleh adik keempatmu. Sekarang Master Gu tidak mengambil kesempatan untuk menjebak kita dan meminta harga tinggi, kita sudah harus bersyukur, beberapa galaksi token saja, untuk apa kamu masih begitu pelit? Mendengar ini, Master Gu juga memandang Darman Han, sedikit tidak senang. Aku bukan pelit, aku tidak mengatakan bahwa aku tidak bisa membayar keempat token ini. Kamu jangan bicara omong kosong. Dan apa buktinya sekarang bahwa adikku yang merusakkan formasi bintang padat? Darman Han berteriak dengan marah lagi. Ini mana perlu dikatakan lagi, itu cukup jelas. Hasan Fan juga berdiri, sama sekali tidak peduli dengan pihak lain. Ketika pertama kali keluarga Fan kami mengujinya, formasi ini tidak ada masalah sama sekali, tapi ketika giliran adikmu untuk mencobanya untuk kedua kalinya, pola formasinya langsung retak, bukankah itu masalah adikmu? Lagi pula, Master Gu ditemukan oleh keluarga Fan kami dengan kerja keras. Tanpa kami, siapa yang bisa memperbaiki bintang padat formasi ini? Bersambung. Bab 2887. Keluarga Fan yang terus memberi tekanan. Kalau kamu tidak setuju, dan juga tidak ingin sekte yang membayarnya, jangan-jangan kamu ingin membiarkan keluarga Fan kami yang membayarnya. Pada akhirnya, Hasan Fan berkata dengan nada aneh. Sesepuh Zhao, bagaimana menurutmu, bukankah formasi ini dihancurkan oleh Suga Han? Ketika membicarakan ini, Hasan Fan menoleh untuk melihat seorang lelaki tua berambut abu-abu. Sesepuh Zhao, yaitu master yang secara khusus bertanggung jawab atas formasi Sekte Haoyue. Ini tidak mengesampingkan kemungkinan ini. Sesepuh Zhao menyeka keringatnya,
dia tidak menyangka masalah ini akan teralih kepadanya. Dia memikirkannya sebentar, dan juga tidak mengatakannya dengan terlalu tegas. "Sudahkah kamu mendengarnya? Itu hanya mungkin," kata Darman Han. "Ini karena sesepuh Zhao yang memberi kalian wajah. Jika kalian tidak percaya, kalian bisa bertanya kepada semua murid sekte di sini. Sekarang siapa yang tidak tahu bahwa Suga Han lah yang merusakkan formasi, dan membuat sekte HWW kami menjadi begitu pasif sekarang?" Hasan Fan tersenyum dingin. "Dan jika kalian tidak setuju, maka token ini akan dibayar dari bagian sekte itu, dan jika membuat murid sekte merasa dendam pada saat itu, keluarga Han kalian harus bertanggung jawab." "Kamu?" Semua orang dari keluarga Han sedikit jengkel. Setiap token galaksi sangat berharga, dan mereka pasti tidak akan mau memberinya kepada orang lain. Tapi jika akhirnya mengalihkan kerugiannya ke murid sekte, maka kesan keluarga Han kultivator sekte akan turun drastis dalam sekejap. Para murid sekte, terutama para jenius itu, sangat menantikan pembukaan wilayah rahasia galaksi kali ini, dan kemudian memiliki kesempatan untuk masuk dan melangkah lebih jauh. Namun jika mereka membuat kesempatan para murid sekte itu mengurang sekarang, bahkan para murid yang kehilangan kesempatan tidak mengatakannya di mulut mereka, mereka juga akan memiliki kebencian terhadap keluarga Han di dalam hati mereka. Jika pada saat itu keluarga Fan ikut menghasut para murid sekte lagi, maka para murid sekte pasti akan memiliki kesan yang lebih buruk lagi terhadap keluarga Han. Alis Erikin juga bergerak sedikit. Ini sedikit merepotkan. Saat Yuna Han menemuinya, Erikin juga pernah menanyakan Yuna Han tentang pembagian token galaksi sekte. Formasi bintang padat sekte HWW diaktifkan, dan sekitar 24 hingga 26 token akan dipadatkan sekaligus. Jumlahnya sangat tetap, dan tidak akan terlalu banyak penyimpangan. Justru karena jumlah token yang dihasilkan formasi bintang padat stabil, sehingga Yuna Han berani berjanji pada dirinya sendiri sebelumnya. Di antara 24 token yang dijamin paling rendah ini, rencana distribusinya sudah lama ditentukan. 8 dari mereka milik keluarga Han, 4 milik keluarga Fan, dan 12 sisanya dibagi oleh murid sekte sesuai kekuatan mereka masing-masing. Jika ada kelebihan, lakukan pertempuran tambahan, dan yang dengan keterampilan tertinggi akan mendapatkan yang kelebihan ini. Dengan cara ini, keluarga Han, keluarga Fan, dan murid sekte, tidak ada satupun dari ketiga pihak ini memiliki pendapat lain. Keluarga Han adalah keluarga yang mendirikan sekte HWW, dan mereka bekerja keras dan membuat prestasi besar. Setiap generasi dari keluarga Han selalu ada orang yang mati dalam pertempuran untuk sekte. Jadi meskipun orang-orang keluarga Han selalu menjadi ketua sekte, yang lain juga tidak punya pendapat. Sedangkan untuk keluarga Fan, ini adalah keluarga yang bangkit di periode selanjutnya dan juga banyak berkontribusi pada sekte. Jadi orang lain juga tidak punya pendapat tentang keluarga Fan mendapatkan 4 token. Tapi sekarang masalahnya adalah Master Gu ini tidak membutuhkan imbalan lain, hanya menginginkan galaksi token, dan langsung meminta 4 token begitu dia membuka mulut. Jika seperti ini, metode distribusi token awal dari sekte HWW akan terubah. Jadi, kalau mau semua dari ketiga pihak mengeluarkan beberapa, atau akan selalu ada satu pihak yang menderita. Tapi keluarga Han sekarang telah dengan tegas mengatakan bahwa Suga Han lah yang menyebabkan kerusakan pada formasi. Artinya, keluarga Han harus membayar semua token ini. Jika keluarga Han setuju, maka semua token yang semula dijanjikan kepada keluarga Han mungkin akan hilang sekaligus. Melihat Hasan Fan tidak hanya terus menunjuk pada dirinya sendiri, Suga Han juga dengan ekspresi sedih, kehilangan penampilannya yang bangga saat di lautan tak berujung. Meskipun dirinya sendiri juga tidak tahu mengapa formasi akan terjadi masalah ketika dia bertanggung jawab, Suga Han tetap tidak dapat membantah apapun dalam menghadapi tuduhan keluarga Fan. Master Gu ini datang demi wajah keluarga Fan kami. Kalian seharusnya tidak boleh membiarkan keluarga Fan kami yang bertanggung jawab atas kerugian token ini. Hasan Fan mendengus. Jenius sekte pada generasi ini tidak sedikit, dan bagian milik mereka juga pasti tidak boleh disentuh. Jadi tidak ada cara lain selain keluarga Han kalian yang membayarnya. Mari kalian bicarakan baik-baik, jika bukan karena Master Gu baik hati, dan hanya meminta 4 token, ketika kita harus meminta bantuan dari sekte Lingtian dan sekte beruang darah, token yang diambil pergi akan menjadi belasan potong. Melihat Darman Han dan yang lainnya tidak berbicara, Hasan Fan merasa bahwa dirinya telah berada di posisi yang paling unggul, dan semakin berpuas diri dalam hatinya.
Sudah berapa tahun? Sebagai kekuatan terbesar kedua di sekte, sebenarnya, selama bertahun-tahun, keluarga Fan mereka selalu ditekan, dan merekalah yang sering menderita. Dan seiring keluarga Han menjadi lemah, keberuntungan tampaknya telah berpihak pada keluarga Fan mereka. Ketua sekte Han itu, meskipun tampaknya bahaya tersembunyi dari tubuhnya telah dipecahkan, tetapi tidak lama setelah dia keluar, dia pergi untuk berlatih tertutup lagi, dan tidak ada orang yang tahu apakah itu benar atau palsu. Dan ketika dia meninggal, keluarga Han diperkirakan akan menjadi lebih lemah. Keluarga Fan mereka juga bukan tidak memiliki kesempatan untuk melonjak ke posisi tinggi, dan akhirnya berhasil merebut tahta ketua sekte-sekte Hauiwei. Kepemilikan token galaksi kali ini kemungkinan besar akan menjadi titik pergantian kekuatan kedua keluarga. Kami pikirkan sebentar. Darman Han mendesah. Dalam menghadapi tekanan kuat keluarga Fan, dia juga agak tidak berdaya. Faktanya, 4 bersaudara dari keluarga Han, kecuali kakak laki-laki tertua, ketiganya tidak pandai menghadapi hal semacam ini. Dan kakak tertua mereka sedang melakukan pelatihan tertutup saat ini, mereka hanya bisa memaksa diri untuk menghadapinya. Hasan Fan mengangguk tanpa berbicara. Dia bersandar di kursi, memejamkan mata, dan tampak seperti yakin akan menang. Kakak kedua, semuanya, aku minta maaf untuk keluarga Han, kata Suga Han dengan pahit. Adik keempat, itu bukan salahmu. Aku sudah menyelidiki masalah ini. Kamu hanya memulai formasi sesuai prosedur dan tidak membuat perubahan apapun. Hanya bisa menganggap keluarga Han kita yang kurang beruntung. Darman Han menggelengkan kepalanya. Tapi paman kedua, keluarga Fan mereka benar-benar sangat tidak tahu malu. Yuna Han tidak tahan untuk tidak berkata, aku ingat sebelumnya juga pernah terjadi sekali, yaitu pada saat keluarga Fan memimpin formasi, ada masalah yang terjadi pada formasi bintang padat itu. Akhirnya mereka meminta Pavilion Tianling untuk membantu, dan token yang harus dibayar kali itu juga ditanggung oleh ketiga pihak bersama-sama, tidak membiarkan keluarga Fan sendiri yang membayar. Hais, aku juga tahu, tetapi Master Gu ini ditemukan oleh keluarga Fan, dan itu berbeda dari waktu itu. Darman Han menggelengkan kepalanya. Tapi paman kedua, Yuna Han masih sedikit marah. Yuna, kami akan mendiskusikan masalah ini dengan cermat, kamu tidak perlu ikut. Darman Han mengerutkan kening. Meskipun Yuna Han adalah gadis suci, tapi bagaimanapun juga dia masih junior, dan bukan giliran Yuna Han untuk memimpin. Jika tidak, orang-orang keluarga Han lainnya juga akan tidak puas. Erikin, keluarga Han kami kemungkinan harus meminta maaf padamu tentang masalah ini. Melihat situasi ini, Yuna Han berkata dengan wajah bersalah. Tampaknya keluarga bermaksud untuk mengeluarkan 4 token ini. Artinya token yang awalnya dijanjikan pada Erikin sudah pasti akan tiada. Tidak masalah, bukankah sekarang masih belum ada hasil, dan aku juga punya cara lain untuk mendapatkan token. Melihat Yuna Han penuh ekspresi merasa bersalah dan hampir menangis, Erikin segera menghiburnya. Dan sebenarnya dia juga tidak berencana untuk pergi, dia juga ingin melihat apakah yang dilakukan Master Gu itu benar atau palsu. Setelah berdiskusi sebentar, Darman Han menarik napas dalam-dalam. Semuanya, terlepas dari apakah masalah ini dilakukan oleh adik keempatku atau tidak, karena keluarga Han kami adalah keluarga pemimpin dari Sekte Hauiwei, maka semua dari 4 token ini akan kami tanggung. Sebenarnya, keluarga Han, sebagai kekuasaan yang menguasai Sekte Hauiwei, dapat secara paksa membagi tanggung jawab kepada pihak lain tanpa mempedulikan emosi keluarga Fan atau orang lain, atau bahkan mereka tidak membayarnya sama sekali. Bersambung.